Nang ini baji nang bakal meruntuhkan kerajaannya Fir'aun. Baji nang menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Teknik ancaman. Jadi bukannya setelah dipelihara suatu hari nih Fir'aun ini narannya merasa bisi anak lo menggendong kan Nabi Musa nih. Menggendong. Makanya kita juga menggendong anak ya Allah. Jadi Nabi Musa ini iseng. Usman Abdullah Bagil bin Yahya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi kita sudah belajar sifat Allah Ta'ala nomor 13 yaitu kalam, yang artinya berkata-kata. Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Maka wajib bagi mukmin mutaqid bahwasanya ia banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah. Jadi bukannya sifat Allah Ta'ala nomor 13 yang itu adalah kalam, yang mana di sini Allah Ta'ala itu berpandir lawan Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Nabi itu Adalah seorang nabi dan rasul. Dan Nabi Musa ini lahir pada zaman Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja mengaku Tuhan. nang kaya raya, sugih benar. Kada suah sakit. Dalam cerita tuh bukannya Fir'aun ini lah behing Musa aja kan disuah. Nah, mau dikalintang. Karena mau garing pada dikali. Jadi kita berkisah Nabi Musa. Soalnya ini Nabi Musa. Jadi bukannya pada suatu hari Fir'aun ini tamimpi. Nabi Fir'aun ini tamimpi bahwa istananya, mahkotanya, kerajaannya akan runtuh oleh seorang anak laki-laki. Maka setelah Fir'aun ini bermimpi, malam itu juga Fir'aun ini berpadah lawan bubuhan anak buahnya, bun rakyatnya. Apabila ada anak laki-laki lahir dibunuh. Kemudian ibunya Nabi Musa ini melahirkan seorang anak yang bernama seorang laki-laki yang diberi bernama Musa. Kayak apa caranya mamanya ini menyelamatkan Musa nih? Nah, sedangkan pada waktu itu sabertaan bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Lalu ibunya ini diberi petunjuk oleh Allah untuk meletakkan Nabi Musa ini di sungai Nil. Setelah berjalan Nabi Musa ini bergelantung-gelantung di banyu. Dan tiba-tiba waktu itu bini Raja Fir'aun ini sedang mandi. Bini Raja Fir'aun ini namanya Asiyah, sedang mandi. Tiba-tiba melihat sebuah peti. Setelah diambilnya dan dibukanya, ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi laki-laki. Kemudian diambillah seorang anak ini oleh bini Fir'aun, kemudian dibawa ke istana. Tiba-tiba Fir'aun melihat bininya nih membawa anak laki-laki, hendak membunuh. Kubunuh ini bayi. Jangan, Raja Fir'aun jar bininya, wahai suamiku, jangan kau bunuh anak ini. Sesungguhnya dia itu adalah mata hatiku, jarnya, kesenanganku. Sesungguhnya aku ini tidak punya anak, jarnya. Biarlah aku memelihara bayi ini sebagai anakku. Padahal bayi yang diambil Asiyah ini, bayi yang bakal meruntuhkan kerajaannya Fir'aun. Bayi yang menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Teknik ancaman. Jadi bukannya setelah dipelihara suatu hari nih Fir'aun ini narannya merasa bisi anak lo menggendong kan Nabi Musa nih. Menggendong. Makanya kita juga menggendong anak ya Allah. Jadi Nabi Musa ini iseng.
ditariknya jangkut Firaun tuh. Dihembusnya dengan Firaun. Takut cia Firaun. Aduh mau aja Firaun. Hamu kan Firaun. Teknik ancaman tuh. Titik ancaman. Kubunuh juga nih jernya. Kakak anak nih. Ajina ini anak ini nanti yang akan menghancurkan kerajaanku jernya. Ujar Firaun. Sabar jar istrinya Firaun jar Asiyah nih. Kira-kira lah mun padil lah kada ditarik di janggut ya Allah ditarik di singgot mau padil. Jadi kembali. Jadi jar Asia ini jangan wahai suamiku jangan engkau bunuh ini anak. Kita bisa mengujinya. Kita uji. Lalu Nabi Musa ini didudukakan. Yang bayi tadi, anak tadi didudukakan, diandak satu di sini permata, sebelahnya bara api. Pada waktu itu Nabi Musa hendak mengambil permata. Tapi Allah berkehendak lain. Allah gerakkan tangannya Nabi Musa untuk mengambil bara api, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Ini. Iya, sampai dimakan. Maka selamatlah Nabi Musa daripada pembunuhannya Fir'aun. Apabila Nabi Musa ini nang bepandir lawan Tuhan, wa kallamallahu Musa taklima nih apabila ada di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 11. Yang mana ijra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alla atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari hudan. Jadi pada suatu hari Nabi Musa ini berjalan lawan keluarganya di dekat lembah. Lembah ini bukit kajur orang dekat lembah atau bukit. Tiba-tiba Nabi Musa ini melihat di sini dikatakan api, namun di tafsir itu cahaya yang terang banget. Wah, indah banget cahayanya. Kemudian Nabi Musa ini tertarik. Pada waktu itu Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa dengan tanda-tanda api ini cahaya ini. Hendak bertamu, hendak berpandir lawan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menghampiri api yang gegeran gunung naik ke atas gunung yang bernama gunung apa namanya? Pokoknya di lembah itu Nabi Musa ini tetamu berpandir lawan Allah. Jadi nang api nang ganal-ganal itu lain Allah, nang itu namanya api nang bergirap-girap nang kayak api tadi, nang cahaya tadi lain Allah. Itu namanya Allah memberi tanda kepada Nabi Musa, disuruh Musa naik ke atas bukit supaya berpandiran lawan Allah. Nah, disitulah Nabi Musa berpandir lawan Allah. Kenapa pandirannya? Di antaranya, wahai Musa, ujar Allah, aku ini adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka daripada itu dirikanlah sholat, kata Allah kepada Nabi Musa. Jadi disinilah sebagai bukti bahwa Allah itu berkata-kata. Inilah ceritanya. Kemudian buhannya kita masuk kepada sifat Allah Ta'ala yang nomor 14, yang artinya qadirun. Yang artinya sifat yang 14, sifat Allah Ta'ala qadirun, artinya yang kuasa Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu yang lemah. Dalilnya yaitu sifat kudrat, yang mana innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap sesuatu amat kuasa. Maka wajib bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia banyak takut kepada Tuhan yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapannya kepada Allah dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya. Jadi bukannya qadirun artinya Allah Ta'ala ini yang kuasa. Buhan nikam tahulah Nabi Musa itu kayak apa kekuatannya. Ada loh cerita dalam Al-Quran Nabi Musa. Pada waktu itu ada seorang laki-laki, dua orang pemuda bakal lahir. Nang saikung membela Nabi Musa, nang saikung membela Fir'aun.
Kemudian namambila Nabi Musa ini orang biasa, minta tolong. Dan pada waktu itu kebetulan Nabi Musa ada di situ. Ditampar Nabi Musa, orang namambila Fir'aun tadi di dada, langsung mati. Oh. Dikatakan bulannya tamparan Nabi Musa itu sama 30 ikung. Nampar. Seikung orang pemuda kuatlah. Nabi Musa ini 30 kali lipat lagi kekuatannya. Tolong. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa ini Amat ya? lah, kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa ini Ulang tahun kemarin. itu artinya Nabi Musa berkuasa dengan kekuatannya. Nah, Mantap bisa elakkan. Nabi Musa yang berkuasa di situ ada nisbat sifatnya Allah yang maha kuasa. Jadi kekuasaan nih, nah, kekuasaan tangan ini nah kau menampar di si kekuatan ini lantaran nisbat daripada sifat Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kemudian lagi muridun, sifat Allah Ta'ala yang nomor 15, yang artinya Allah Ta'ala itu yang berkehendak atau yang menentukan. Mustahil Allah Ta'ala itu benci atau yang tidak mampu menentukan. Dalilnya sifat iradat, yang mana firman dalam Quran itu fa'alul lima yurid, yang artinya memperbuat Allah Ta'ala dengan apa-apa yang dikehendakinya. Maka wajib atau patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia banyak-banyak berminta doa kepada Allah dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dan bahaya. Jadi di sini buatnya sifat Allah Ta'ala nang nomor 15 itu kita disuruh banyak-banyak meminta kebaikan lawan Allah. Kebaikan yang di dunia nampak banyaklah, minta dipanjangkan umur, minta dimurahkan rezeki, minta dimudahkan segala urusan, minta lagi dikabulkan segala hajat. Kita di sini disuruh meminta kepada Allah dengan banyak, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat kenapa nanti diminta? Selamat dari api neraka. Selamat ketika menjalani jembatan Shiratal Mustaqim. Mendapat amal baik ketika dihisab. Kemudian lagi di sini kita juga disuruh untuk meminta menolak bala. Nah, padahal Allah Ta'ala ini sudah tahu nang ini bala, nang ini kebajikan. Nah, kebaikan lawan bala ini Allah sudah tahu, Allah beri lawan hambanya. Jadi kita nih disuruh apabila bala datang disuruh bersabar. Apabila datang rezeki atau kebaikan disuruh bersyukur. Maka buahnya di dalam Al-Quran tuh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila buah nikam nina bersyukur atas nikmat yang Allah beri, saya akan bertambah nikmatnya. Intinya buahnya qahirun lawan muridun ini sifat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan ini, seperti kuasa untuk makan, berkehendak untuk meminum air yang segar, itu seberataan nikmat dari Allah. Kita disuruh bersyukur atas nikmat.